pintar dan jujur. Anda termasuk orang pintar, orang jujur, atau orang pintar sekaligus jujur? Waduh, saya nggak ngerti kalau itu Pak. Sepertinya orang lain yang enak menilainya ya Pak ya. Ya, memang ternyata tidak mudah untuk menilainya. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Memilih orang pintar atau orang jujur sebagai rekan kerja memang tidaklah mudah. Orang yang pintar tapi tidak jujur dapat merusak reputasi dan kepercayaan. Sebaliknya, orang yang jujur tetapi kurang pintar bisa jadi tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan yang kompleks. Dalam dunia kerja itu diperlukan orang-orang yang pintar dan sekaligus jujur. Nah, orang yang pintar itu membawa banyak keuntungan. Kerjanya cepat, efisien, bisa menyelesaikan berbagai macam masalah, inovatif, bisa mencapai target, dan orang seperti ini, orang yang pintar itu menjadi aset yang sangat berharga dalam organisasi perusahaan. Nah, di sisi lain, orang yang jujur itu juga sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan, baik secara internal maupun eksternal. Nah, dengan dibangunnya kepercayaan, maka terciptalah suasana atau lingkungan kerja yang nyaman. Nah, oleh karena lingkungan kerjanya nyaman, maka orang-orangnya ini dapat bekerja dengan loyal dan berkomitmen tinggi. Oke Pak, jadi idealnya tuh dua-duanya ya Pak ya, rekan kerja tuh harus pintar dan jujur. Tapi kalau boleh memilih Pak, lebih baik memiliki rekan kerja yang pintar atau yang jujur Pak? Sebelum saya memberikan jawaban tentang pilihan saya, nah, apabila situasinya rekan kerja kita itu pintar tapi tidak jujur, yang harus dilakukan, yang pertama, bangun sistem dan mekanisme kontrol yang ketat. Yang kedua, lakukan pengawasan melekat dan lakukan audit secara ketat. Nah, apabila situasinya rekan kerja kita itu jujur tetapi kurang pintar, hal-hal yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, bangun tim yang kuat agar terjadi sinergi di mana orang yang lemah ditutup oleh orang yang kuat. Kemudian, kurangi kerja manual ya untuk menghindari human error. Berikutnya adalah bangun sistem komputerisasi yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Dan yang terakhir, gunakan artificial intelligence dan juga kalau perlu gunakan robot. Nah, itu adalah situasinya kalau kita tidak bisa memilih. Jadi, poin-poin penting itu yang harus kita lakukan agar hasil kerja kita tetap optimal. Tapi kalau terpaksa harus memilih, nah ini pilihan saya adalah memilih orang yang jujur. Walaupun orang sebut kurang atau tidak pintar. Nah, kenapa? Ini ada masalah prinsip, values yang saya pegang, bahwa orang yang bodoh itu sebetulnya tidak dosa. Tetapi kalau orang yang tidak jujur, itu dosa. Ya, orang yang bodoh, asal tidak kebangetan ya, itu bisa diajari. Tapi kalau orang yang tidak jujur, itu sudah melanggar etika, dan ini adalah masalah yang sangat-sangat basic. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu bersama dengan direksi yang lain dengan terpaksa harus menutup satu cabang dan mem-PHK seluruh karyawannya, hampir seluruh karyawannya, padahal cabang tersebut berprestasi baik dan orang-orangnya pintar. Nah, tetapi ini sayangnya orang-orangnya itu tidak jujur dan melakukan kong-kali-kong penyelewengan secara bersama-sama. Wah, sampai segitunya ya Pak? Iya, kita memang harus konsisten dengan pilihan kita agar corporate value yang sudah kita bangun dapat hidup dan berdiri dengan tegak. Nah, ini saya akan share beberapa pendapat. Yang pertama dari HR profesional yang mengatakan demikian. Sebagai orang-orang HR, kita mencari keseimbangan antara
kepintaran dan kejujuran. Keduanya penting untuk membangun tim yang solid dan produktif, tetapi kami sering mengutamakan kejujuran karena kompetensi bisa dilatih, namun integritas adalah sifat dasar. Yang kedua, saya share pendapat dari beberapa pimpinan perusahaan yang mengatakan demikian. Dalam pengalaman kami, kombinasi dari kepintaran dan kejujuran adalah yang terbaik. Namun, jika harus memilih, kami lebih condong pada kejujuran karena dampaknya pada budaya kerja jangka panjang. Baik Pak, boleh nggak kita simulasikan pilihan Bapak? Saya bertanya dari jabatan yang terendah dan Bapak menjawabnya. Siap, silahkan. Oke, kita mulai dari paling bawah ya Pak. Ya. Office boy, pilih yang pintar apa yang jujur Pak? Pilih yang jujur dong, Kenapa itu Pak? karena kerjaannya simpel dan rutin, mudah untuk ngajarinya. Oh gitu, oke. Kalau teller? Pilih orang yang jujur dong, karena kalau nggak jujur, risikonya uangnya bisa tekor. Ya. Kalau sales counter Pak? Pilih yang cantik, menarik, dan ramah. Wah, kok jawabannya beda Pak? Kan pilihannya pintar atau jujur? Ya tetap pilih orang yang jujur dong, tapi mestinya harus menarik dan ramah. Nah berikutnya Pak, kalau marketing manager, Pilih orang jujur kenapa begitu Pak? untuk menjaga kepercayaan customer. Oke Pak. Berikutnya kalau finance director, Pilih orang jujur, karena rawan korupsi, perusahaan bisa bangkrut. oke yang terakhir Pak. Kalau presiden director, Tetap pilih orang yang jujur, karena untuk menjaga kepercayaan dari seluruh stakeholder, yaitu pemerintah, pemegang saham, customer, karyawan, dan masyarakat. baik Pak. Jadi kesimpulannya orang yang pintar dan jujur itu sangat dibutuhkan sebagai rekan kerja kita ya Pak. Tapi jika harus memilih, ya terpaksa kita memilih orang yang jujur ya Pak. Ya, Baik Pak, terima kasih untuk sharingnya yang sangat bermanfaat. Kapan-kapan sharing lagi ya Pak. ya, dengan senang hati. Selamat memilih dan jadilah orang yang jujur.